Bagaimana mendengarkan demi kesuksesan penjualan? Ada buku-buku, artikel, dan kursus beberapa hari untuk mendengarkan. Ada program pembelajaran audio dan video yang berisi pengajaran dan berbagai latihan. Semua itu sangat membantu, tetapi apa yang diajarkan dapat disaring kembali menjadi 4 keterampilan dasar. Penguasaan Anda pada keterampilan ini melalui disiplin dan latihan adalah sesuatu yang Anda perlukan untuk menjadi pendengar yang baik. Keterampilan mendengar pertama adalah mendengarkan dan penuh perhatian. Gerakan tubuh ke depan dan berhadapan dengan calon pelanggan, bukan menyudut. Fokuskan perhatian Anda pada wajah calon pelanggan dan pada bibir serta matanya. Dengarkan tanpa menyela. Dengarkan seolah-olah Anda bergantung pada setiap kata yang diucapkan calon pelanggan. Dengarkan seolah-olah calon pelanggan akan memberikan nomor lotre kemenangan dan Anda hanya akan mendengarkannya sekali saja. Dengarkan seolah-olah ini adalah calon pelanggan bernilai jutaan dolar yang hampir memberikan pesan dalam jumlah besar. Dengarkan seolah-olah tidak ada orang lain di dunia yang lebih Anda dengarkan selain calon pelanggan ini dan apa yang dikatakannya. Keterampilan kedua dalam mendengarkan adalah berhenti sejenak sebelum menjawab. Ketika calon pelanggan selesai berbicara, alih-alih melompat ke sesuatu yang ingin Anda katakan, biarkan 2 atau 3 detik untuk berhenti sejenak, tenang, dan menunggu. Pendengar yang baik sangat menguasai keterampilan untuk berhenti sejenak. Mereka merasa nyaman dengan keheningan. Ketika orang lain selesai berbicara, mereka mengambil nafas, rileks, dan tersenyum sebelum mengatakan sesuatu. Mereka tahu bahwa berhenti sejenak adalah bagian penting dari komunikasi yang baik. Berhenti sejenak sebelum berbicara memberikan 3 manfaat yang spesifik. Yang pertama adalah Anda menghindari resiko menginterupsi calon pelanggan jika ia berhenti hanya untuk menyatukan pikirannya. Manfaat kedua dari berhenti sejenak adalah bahwa diamnya Anda mengatakan kepada calon pelanggan bahwa Anda benar-benar memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Dengan demikian, perkataan orang lain baik-baik, Anda memberinya pujian. Secara implisit, Anda mengatakan bahwa menurut Anda, apa yang telah dikatakannya adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk direnungkan. Manfaat ketiga dari berhenti sejenak sebelum menjawab bahwa Anda akan benar-benar mendengar dan memberikan perhatian kepada pelanggan dengan lebih baik jika perkataannya tersebut masuk ke benak Anda selama beberapa detik. Keterampilan ketiga dari mendengarkan adalah meminta klarifikasi. Calon pelanggan sering mengatakan hal-hal yang menjadi sebuah kesalahan interpretasi. Sering sekali mereka bingung atau tidak jelas bahkan terhadap diri sendiri. Dasar dari prinsip kerja Anda haruslah jika ada keraguan apapun tentang apa yang dikatakan oleh calon pelanggan berarti Anda tidak memahami sepenuhnya. Ketika meminta klarifikasi, Anda tidak hanya berpeluang untuk mendengarkan lebih banyak saat calon pelanggan menjawab, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dikatakan calon pelanggan dan apa yang telah Anda dengar adalah sama. Meminta klarifikasi, memperlambat percakapan, membuat komunikasi lebih jelas dan membangun kepercayaan yang lebih besar. Jangan pernah berasumsi bahwa Anda mengerti atau memahami sebelum mengajukan pertanyaan dan meminta klarifikasi yang akurat tentang maksud yang sebenarnya dari calon pelanggan ketika ia mengajukan pertanyaan atau keberatan. Kunci keempat bagi keterampilan mendengarkan adalah menafsirkan apa yang telah dikatakan calon pelanggan dan menjadikan umpan balik dengan kalimat Anda sendiri. Di sini, Anda memastikan kepada calon pelanggan bahwa Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Saat inilah Anda memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa Anda memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Menafsirkan adalah cara Anda untuk membuktikannya. Ketika calon pelanggan telah selesai menjelaskan situasinya dan Anda berhenti sejenak kemudian meminta klarifikasi, Anda menafsirkan pikiran dan perhatian utama calon pelanggan, melemparkannya kembali kepada calon pelanggan dengan kalimat Anda sendiri. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Saya ingin memastikan bahwa saya memahami dengan benar apa yang Anda katakan. Bagi saya, seolah-olah Anda memikirkan 2 hal lebih daripada yang lainnya. Dan di masa lalu Anda pernah mendapat pengalaman yang membuat Anda sangat berhati-hati dalam membuat keputusan semacam ini." Kemudian Anda meneruskan dengan mengulangi dengan tepat apa yang telah dikatakan calon pelanggan, berhenti sejenak dan meminta klarifikasi sampai pelanggan berkata, "Ya,
Itulah yang saya maksud. Anda sudah mengerti. Hanya setelah Anda dan pelanggan menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh dan telah sama-sama menyetujui diagnosis tersebut, Anda berada dalam posisi untuk menjelaskan produk atau jasa Anda secara umum. Ini berarti Anda belum dapat mengeluarkan brosur dan daftar harga dan mulai mengatakan kepada pelanggan bagaimana produk atau jasa Anda dapat memecahkan masalahnya atau mencapai sasarannya sampai Anda berada di titik sekitar 70% dari perjalanan percakapan penjualan. Sebelum tiba di titik ini, Anda belum berada di posisi yang tepat. Sebelum tiba di titik ini, Anda bahkan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan presentasi yang cerdas tanpa mempermalukan diri sendiri. Anda dapat menjadi pendengar yang baik dengan mempraktikkan keempat keterampilan kunci ini. Anda dapat berlatih setiap hari dimanapun dengan teman dan keluarga, dengan atasan dan anak buah, dan khususnya dengan calon-calon pelanggan Anda. Menerapkan aturan 70/30 untuk mendengarkan secara aktif dalam apapun yang Anda lakukan akan membuat Anda terbiasa untuk lebih banyak mendengarkan dan membiarkan orang lain mendominasi pembicaraan. Semakin banyak dan semakin baik Anda mendengarkan, semakin banyak orang yang akan menyukai Anda dan ingin berbisnis dengan Anda. Keinginan mereka semakin besar untuk terlibat dengan Anda sebagai sosok pribadi dan Anda semakin populer. Pendengar yang baik diterima di mana-mana di setiap langkah kehidupan dan akhirnya mereka sampai di puncak bidang mereka.